Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Nurinsan di channel YouTube saya sendiri. Di sini kita akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai Python, pemrograman Python ya. Di sini kita akan melanjutkan ke materi fungsi. Nah, apa sih itu fungsi? Fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam program. Fungsi memecahkan keseluruhan program menjadi bagian-bagian lebih kecil. Nah, dengan semakin besarnya program, maka fungsi akan membuatnya menjadi lebih mudah diorganisir dan dimanage. Nah, sejauh ini kita sudah menggunakan beberapa fungsi, misalnya fungsi print, fungsi type, dan sebagainya. Fungsi tersebut adalah fungsi bawaan dari Python. Kita bisa membuat fungsi kita sendiri sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Nah, mendefinisikan fungsi itu sendiri, berikut ada sintak yang digunakan untuk membuat fungsi. Nah, di sini ada def. Nah, def function, terus name parameter. Nah, titik 2. Nah, di sini artinya ada penjelasannya di sini kata kunci def diikuti oleh function name plus dalam kurung nama fungsi atau parameternya, tanda kurung dan titik 2. Nah, menandai header atau kepala fungsi. Kedua adalah parameter atau argumen adalah input dari luar yang akan diproses di dalam tubuh fungsi. Hanya itu adalah function docstring. Nah, function docstring ini bersifat opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi atau penjelasan fungsi. Function docstring diletakkan paling atas sebelah baris def. Nah, setelah itu diletakkan baris-baris pernyataan atau statement. Nah, jangan lupa indentasi untuk menandai blok fungsi. Selanjutnya, setelah itu diletakkan baris-baris pernyataan statement. Nah, hanya return bersifat opsional, gunanya adalah untuk mengembalikan suatu nilai expression dari fungsi. Selanjutnya itu berikut ada contoh fungsi untuk menyapa seseorang. Nah, di sini bisa kita lihat def. Nah, def ini seperti kata kunci, def diikuti oleh function name. Function name di sini yang mana? Ya, ini sapa dalam kurung nama. Nah, nama ini siapa? Nah, dan taruh fungsi ini untuk menyapa seorang sesuai nama yang dimasukkan sebagai parameter. Di print lah di sini hi, plus nama plus apa kabar. Nah, sini pemanggilan fungsinya output hai Umar apa kabar. Nah, jadi di sini yang disapa ini nama dalam kurung Umar. Nah, jadi disapa di sini adalah Umar. Nah, contohnya kita akan buka aplikasi PY-nya. Di sini sudah ada ya kawan-kawan. Misalkan di sini def sapa nama. Misalnya fungsi ini untuk sesuai nama yang masukkan. Misalkan di sini kita taruh ganti saja namanya. Saya ganti Andri. Kan Andri. Nah, coba kita run. Nah, maka di sini akan disapa Andri. Nah, hai Andri, apa kabar? Nah, begitu fungsi untuk sapa orang atau pemanggilan orangnya. Nah, begitu kawan-kawan. Selanjutnya itu kita kembali lagi. Kita kembali. Nah, memanggil fungsi. Nah, bila fungsi sudah didefinisikan, maka ia sudah bisa dipanggil dari tempat lain di dalam program. Untuk memanggil fungsi, caranya adalah dengan mengetikkan nama fungsi berikut parameternya. Untuk fungsi di atas, kita bisa melakukan seperti contoh berikut ini. Misalkan tadi kita tulis sapa Gali. Jadi maksudnya hai Gali apa kabar. Misalkan disapa Ratna, jadi hai Ratna apa kabar. Nah, seperti itu kawan-kawan. Selanjutnya adalah docstring. Docstring adalah singkatan dari documentation string. Ini berfungsi sebagai dokumentasi atau keterangan singkat tentang fungsi yang kita buat. Meskipun bersifat opsional, menuliskan docstring adalah kebiasaan yang baik. Nah, untuk contoh di atas kita menuliskan docstring. Cara mengaksesnya adalah dengan menggunakan format nama fungsi garis docs. Nah, di sini seperti ini. Print sapa doc. Nah, fungsi ini untuk menyapa seseorang sesuai nama yang dimasukkan sebagai parameter. Selanjutnya itu adalah pernyataan return. Pernyataan return itu digunakan untuk keluar dari fungsi dan kembali ke baris selanjutnya di mana fungsi dipanggil.
Ya, adapun sintak dari return adalah seperti ini. Return expression list. Nah, selanjutnya return bisa berisi satu atau beberapa ekspresi atau nilai yang dievaluasi dan nilai tersebut akan dikembalikan. Bila tidak ada pernyataan return yang dibuat atau ekspresi dikosongkan, maka fungsi akan mengembalikan objek non. Perhatikan bila hasil keluaran dan fungsi sapa kita simpan dalam variabel ya. Misalnya di sini masukkan keluaran. Nah, keluaran ini misalkan sapa Gani misalnya akan kita clear, kita print itu keluaran. Nah, maka akan keluar tidak ada misalnya. Selanjutnya itu ada argumen fungsi. Kita bisa memanggil fungsi dengan menggunakan salah satu dari 4 jenis argumen berikut. Yang pertama itu ada argumen wajib atau required argument. Yang kedua itu argumen kata kunci atau keyword argumen. Selanjutnya itu ada 3 argumen default, 4 argumen dengan panjang sembarang. Kita bahas satu-satu kawan-kawan. Yang pertama itu argumen wajib. Nah, argumen wajib adalah argumen yang dilewatkan ke dalam fungsi dengan urutan posisi yang benar. Di sini jumlah argumen pada saat pemanggilan fungsi harus sama persis dengan jumlah argumen pada pendefinisian fungsi. Pada contoh fungsi sapa di atas kita perlu melewatkan satu argumen ke dalam fungsi sapa, bila tidak maka akan muncul tanda error. Nah, seperti ini. Contohnya misalkan di sini sapa Umar, hai Umar apa kabar? Agar akan muncul error. Sapa kita tidak menaruh nama di sini maka itu akan error. Nah, selanjutnya itu ada argumen kata kunci. Argumen dengan kata kunci berkaitan dengan cara pemanggilan fungsi. Ketika menggunakan argumen dengan kata kunci, fungsi pemanggilan menentukan argumen dari nama parameternya. Hal ini membuat kita bisa mengabaikan argumen atau mendapatkannya dengan sembarang urutan. Python dapat menggunakan kata kunci yang disediakan untuk mencocokkan nilai sesuai dengan parameternya. Jelasnya ada pada contoh berikut ini. Kita coba di sini, kita copy saja. Bisa kita coba di aplikasi Picem. Ini kita hapus yang tadi. Nah, kita paste. Kita lihat. Nah, maka di sini akan keluar hello Python. Nah, karena di sini kita menampilkan argumen string ke layar print str. Nah, print string str itu kita tulis di sini hello Python, maka akan di print hello Python, kawan-kawan. Nah, kita kembali ke materi. Nah, urutan parameter tidak menjadi masalah. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Definisi fungsi def print if itu nama usia. Nah, fungsi ini menampilkan info yang dimasukkan. Tekan print nama, koma nama print usia memanggil fungsi output. Nah, misalkan di sini name Budi print usia. Nah, misalkan kita coba lihat saja langsung. Misal kita lihat di sini. Nah, misal di sini kita coba run. Nah, maka di sini akan keluar sesuai yang kita minta ya kawan-kawan. Misalkan di sini nama Budi, usianya 25 tahun seperti ini. Nah, sangat mudah kali bukan? Nah, selanjutnya itu ada yang namanya argumen default. Fungsi dengan argumen default menggunakan nilai default untuk argumen yang tidak diberikan nilainya pada saat pemanggilan fungsi. Pada contoh berikut, fungsi akan menampilkan usia default bila argumen usia tidak diberikan. Nah, di sini contohnya seperti ini definisi fungsi. Definite print into nama usia. Fungsi ini menampilkan info yang dimasukkan print nama usia pemanggil fungsi. Print usia 29 nama Gali. Fungsi tidak menyediakan argumen usia, berarti akan keluar. Ya, coba kita lihat saja dan kita run. Nah, misalkan di sini kita hapus ini dan kita coba run. Nah, di sini nama Gali usianya 29. Nah, jadi di sini juga ada masuk
namanya gali usia 17. Nah, pemanggilan fungsi ini tidak menyediakan argumen usia di bawahnya, jadi tidak disesuaikan. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi tidak beraturan ya. Jadi usia gali di sini ada 29 dan 17. Nah, karena tidak di sini diterapkan gitu. Lanjut, selanjutnya itu, nah ini kan penjelasannya pemanggilan fungsi kedua tidak menyediakan nilai untuk parameter usia sehingga yang digunakan adalah nilai default yaitu 17. Dalam program di atas jalankan hasilnya ada seperti berikut. Nah, default usianya misalnya 29 dan 17. Nah, selanjutnya itu ada argumen dengan panjang sembarang. Terkadang kita butuh untuk memproses fungsi yang memiliki banyak argumen. Nah, nama-nama argumennya tidak disebutkan saat pendefinisian fungsi. Beda halnya dengan fungsi dengan argumen wajib dan argumen default. Sintaknya fungsi dengan argumen panjang sembarang adalah sebagai berikut. Nah, ini contohnya kawan-kawan sintaknya. The function name formal arg bintang first are tuple. Nah, take dua function docstring statement as return expression. Nah, tanda arsitek yang ini ditempatkan sebelum nama variabel yang menyimpan nilai dari semua argumen yang tidak didefinisikan. Tabel ini akan kosong bila tidak ada argumen tambahan pada saat pemanggilan fungsi berikut. Adalah contohnya ya kawan-kawan. Nah, ini adalah contohnya. Coba kita copy dulu biar kita bisa lihat. Kita lihat di pcm. Ini kita hapus. Nah, ini kita contoh saja. Kita lihat run. Nah, di sini sudah kita run. Nah, jadi outputnya adalah 10. Nah, di sini kita print info 10. Outputnya adalah 10, 30, 50 yang di bawahnya. Nah, segitu kawan-kawan. Satu argumen, 4 argumen. Kita lanjut ke materi tadi. Nah, pada saat program dijalankan di atas, maka hasilnya akan seperti berikut yang tadi. Nah, outputnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya ruang lingkup, scope, atau variabel. Di Python tidak semua variabel bisa diakses dari semua tempat. Ini tergantung dari tempat di mana kita mendefinisikan variabel ruang lingkup. Variabel ada dua, yaitu global dan lokal. Variabel yang didefinisikan di dalam fungsi memiliki skop lokal, sedangkan variabel yang didefinisikan di luar fungsi memiliki skop global. Ini berarti variabel lokal hanya bisa diakses dari dalam fungsi di mana ia didefinisikan, sedangkan variabel global bisa diakses dari seluruh tempat dimanapun di dalam program. Berikut ini adalah contohnya. Nah, seperti ini contohnya ya kawan-kawan. Total dengan 0, variabel global, sum variabel menentukan hasilnya. Nah, coba kita copy dan kita paste di pcm kita. Nah, di sini. Nah, hasilnya di sini di dalam fungsi nilai total 50, di luar fungsi nilai totalnya 0. Nah, seperti yang dipanggil di sini. Print di luar fungsi nilai total. Nah, berapa nilai totalnya tadi? Itu 0. 30. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Sum 20, 20, 20 jadi nilainya 30. Lanjut. Nah, seperti itu maka pada saat dijalankan hasilnya seperti ini. 30, 30, 0. Perhatikan juga bagaimana variabel total di dalam dan di luar fungsi adalah dua variabel yang berbeda. Selanjutnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.